Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lazis yang berbahagia, semoga dalam kondisi sehat, penuh semangat. Kita masih berada di hari-hari Ramadan yang mulia, yang di dalamnya kita dimotivasi untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan. Termasuk hari-hari ini sudah banyak yang bicara tentang zakat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ada beberapa pertanyaan terkait tentang zakat yang berhubungan dengan rumah, tanah, atau aset yang dimiliki oleh seseorang. Maka dalam hal ini sesungguhnya ada 4 kondisi terkait zakat yang berhubungan dengan aset. Yang pertama adalah jika rumah, tanah, atau aset tersebut memang sejak awal dibeli untuk dipakai sendiri dalam kebutuhan sehari-hari. Tidak diniatkan untuk dijual sama sekali. Atau mungkin dia mendapatkan warisan rumah misalnya dan akan dia gunakan sendiri bahkan untuk keturunannya nanti. Maka dalam hal ini masuk dalam kategori al-amwal al-kinyah, yaitu harta yang tidak ditujukan untuk dijual belikan. Maka tidak ada kewajiban zakat atas harta dalam jenis ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, laisa alal muslim fi abdihi wala fi farasihi shadaqatun. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang muslim dalam budaknya maupun dalam kudanya, yaitu kewajiban zakat tidak ada. Maka hadis ini juga disyarah oleh Imam Muslim dengan mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bahwa tidak ada zakat dalam harta al-kinyah sepanjang harta tersebut tidak diniatkan untuk perdagangan. Nah, ini kondisi yang pertama, barangkali banyak yang menanyakan tentang rumah yang dipakai, mobil yang dipakai sehari-hari, tidak dikenakan zakat. Tidak tiap tahun dan tidak sekali ketika membelinya. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah apabila seorang membeli rumah untuk diniatkan, atau aset yang lainnya, diniatkan untuk dijual. Atau bahkan memang dia melakukan jual beli aset tersebut. Memang setiap saat ditawarkan dan diniatkan sebagai investasi yang akan dijual kapanpun ketika ada yang tertarik meminatnya. Maka kalau rumah tanah diperlakukan seperti ini, diniatkan sebagai investasi, maka masuk sebagai barang dagang. Perhitungannya sebagaimana zakat perdagangan, yaitu menggunakan nisab emas. Berapa nisab emas? Dikatakan di dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengambil zakat setiap 20 dinar itu adalah setengah dinar atau 2,5%. Berapa itu 20 dinar emas? Kalau 1 dinar emas sama dengan 4,25 gram emas, maka nisab zakat emas adalah 20 dikali 4,25 gram, yaitu 85 gram emas. Kalau hari ini kita anggap harga 1 gram emas adalah 1 juta, maka nisabnya adalah 85 juta. Sehingga kalau ada rumah yang memiliki nilai lebih dari 85 juta, maka dan senantiasa diniatkan untuk dijual atau menjadi objek jual beli, diperdagangkan, maka setiap tahun rumah ini harus dizakati dengan nilai jual terbaru, bukan nilai jual awal atau bukan nilai rumah tersebut di awal, tetapi nilai jual terbaru, nilai rumah tersebut setiap tahun dihitung lagi dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian sahabat Lazis Jateng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ketiga adalah jika rumah tersebut ternyata dikontrakan atau tanah disewakan. Maka banyak sekali ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Majma' Fiqih Islami tahun 89 di Mekah Mukarramah, bahwa wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi perhitungannya bukan dari nilai rumah, tetapi adalah dari hasil sewanya. Yang diperhitungkan
yaitu adalah zakat hasil sewanya. Disebut juga zakat al-amwal al-mustaghalat. Memang dari sisi perhitungannya ada perbedaan di antara para ulama. Nah, di sini kita ambil pendapat yang lebih bermanfaat bagi para fuqara wal masakin dan lebih praktis, yaitu dengan menggunakan kias zakat pertanian. Sehingga ketika seorang punya rumah lalu dikontrakkan, misalnya dalam setahun dikontrakkan 20 juta, maka sebenarnya sudah melampaui nisab zakat pertanian, yaitu 653 kg beras. Kalau menurut perhitungan hari ini tentu di angka sekitar 6-7 juta. Berarti ketika ada hasil sewa kontrakan 20 juta, maka kemudian itu sudah memenuhi nisab zakat pertanian, bisa dikurangi dengan biaya-biaya kebutuhan pokok dari aset tersebut, lalu kemudian dikalikan 5% atau diambil zakat 5% karena mengambil kias dari zakat pertanian. Jadi itu kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang keempat adalah ada rumah yang awalnya tidak diniatkan untuk dizakati. Mohon maaf, tidak diniatkan untuk dijual. Diniatkan untuk dipakai sendiri dan keluarganya. Tetapi kemudian ada kondisi-kondisi yang mendesak atau kondisi-kondisi yang tiba-tiba rumah itu ternyata ada yang berminat dan tertarik dengan harganya dan sepakat untuk dijual, maka penjualan rumah yang tidak secara khusus objek jual beli ya, bukan jualan rutinnya, ini masuk dalam al-mal al-mustafad, hampir sama dengan zakat atas penghasilan. Berarti apa? Sama seperti zakat penghasilan, perhitungannya ada dua modelnya, yaitu disamakan dengan zakat emas perak, yaitu 2,5% kali melebihi nisab 85 gram emas atau 85 juta, atau disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% dikali minimal nisab 653 kg beras. Nah, tentu kedua cara ini kalau dalam konteks penjualan rumah ya, penjualan rumah insya Allah ya mungkin sudah melebihi baik nisab zakat pertanian maupun melebihi nisab zakat emas. Jadi ada 4 kondisi sahabat sekalian. Pertama, apakah rumah tadi atau tanah tadi atau aset tadi digunakan untuk keperluan sendiri pribadi sehari-hari, maka tidak wajib dizakati. Yang kedua, kalau satu rumah ternyata diniatkan untuk objek dagang, diperjualbelikan, ditawarkan, maka mengikuti zakat perdagangan dizakati setiap tahun. Atau yang ketiga, kalau rumah aset itu ternyata disewakan, maka dizakati tetapi bukan berdasarkan nilainya, tetapi berdasarkan hasil sewa rumah tersebut. Dan yang terakhir, kalau ternyata rumah yang awalnya ditempati dan kemudian akhirnya dijual, maka masuk dalam zakat penghasilan, bisa dihitung 2,5% kali nilai penjualan. Jika sudah memenuhi 85 gram emas, maka dikurangi 2,5% atau dizakati 2,5%. Atau juga bisa menggunakan dizakati 5% jika sudah melebihi nisab zakat pertanian, yaitu 653 kg beras atau sekitar 7 juta. Jadi demikian kondisi-kondisi terkait zakat aset, zakat rumah, properti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita diberikan kesehatan, semangat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan di bulan mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.